Nazar jalan kaki balik ke Jakarta karena kalah challenge dari Speed. Aku juga rencana nanti next, aku mau naik sepeda dari Indonesia ke Mekah. Kayak gimana caranya? Berapa lama kamu perjalanan dari Bali ke Jakarta kalau 45 jalan hari. kaki? 45 hari? Ya, dan pernah sakit, masuk rumah sakit dok. Aku pernah sampai dibegal juga. Oh, tapi nggak pernah kamu pikiran mau nyerah gitu kan? Nggak pernah. Karena saya punya target dok. Kalau saya belum capai target saya nggak bakal berhenti dok. Apapun rintangan. Karena aku punya prinsip laki-laki itu yang dipegang omongannya. Sepanjang perjalanan apa aja yang kamu ketemu? Siluman Banyak. apa aja yang kamu temui? Banyak dok. Ini bisa berjam-jam kita cerita nih dok. Ada berapa siluman dan berapa rintangan? Oh banyak dok. Banyak dok. Kalau dicerita panjang nih. Jadi aku cerita satu-satu nih. Aku salah satu content creator idola aku Kakak Willy gitu. Itu panutan aku sih. Ice for Speed atau Willy Salim. Ah itu berat ya. Kalau itu Cukup dengan tanya dokter Richard. Kamu beneran dari Bali ke Jakarta? jalan kaki dok. Semua perjalanan? Semua perjalanan Dari Bali ke Jakarta. ke Jakarta? Iya benar. Ah, gila, buset. Emang gila dok. Ada yang pernah ngelakuin gak sih? Nggak ada dok. Kalau demi tantangan nggak ada. Nekat banget kamu. Iya. Karena apa? Karena aku ngidolain Speed, Speed. Jadi kan aku pengen ketemu sama dia. Kalau aku nggak bawa suatu hal yang menarik, nggak mungkin dinotis dong. Oke. Jadi aku memikirkan kayak, jalan kaki dari Bali ke Jakarta suatu hal yang gila. Ini kamu sudah ketemu Ice Speed kemarin? Di Bali, Ketemu? ya ketemu. Ini nazar kamu jadi cerita. Dari aku dong. Kalau kalah challenge lari dari dia. Oh, kalau kamu ketemu dengan dia, Kalah challenge lari. kalau challenge lari, Aku nantang dia. Aku bilang, kalau aku menang, aku mau umroh. Kalau aku kalah, aku bakal jalan kaki dari Bali ke Jakarta. dan kamu kalah. Dan aku kalah. Gila. Kalah jauh. Kepleset dok. Ah. Nanti aku mau rematch sama dia. Dia bakal ke Indonesia dan undang aku lagi. Oh iya. Dia udah fallback aku. Oh, oke. Tapi kamu yakin bisa ngalahin dia? Yakin, karena kan pengalamanku lebih banyak. 45 hari jalan dari Bali ke Jakarta dengan bawa barang yang sangat berat. Oke, dan kamu tepatin janji kamu jalan Iya. dari Bali ke Jakarta. Benar. Sedikit pun kamu nggak pakai mobil, nggak pakai Enggak. motor. Benar. Ada bukti. Hah? Ada bukti. Ada bukti. Karena aku live dari pertama jalan sampai tidur. Live. Live streaming. TikTok. TikTok. Bisa dicek di Banedi 15. Ada bukti semuanya. Terus sampai jalan tuh kamu ngapain? Sambil jalan, sambil tengah live. Jadi aku bawa modal cuma 300.000 dok. 3. Cukup. Karena aku nggak cukup sih. Cuma aku yakin kayak orang Indonesia ini banyak yang baik dok. Salah satunya dokter. Ya, gitu. Oke. Jadi, dan pas aku live jalan nih, banyak yang datengin, Mas ini makan. Oh. Aku pernah nih dok, cerita sedihnya. Karena aku bawa uang pas-pasan. Aku nginap di salah satu tempat. Buat masyarakat ngadu juga. Nah, pas aku datang ke situ, tau gak apa yang dia bilang? Ini maaf ya, bukan tempat penampungan. Padahal emang di situ harusnya bisa. Oke. Dan abis itu aku kena mental, nggak berani lagi dok. Jadi aku tidurnya paling di rumah warga gitu. Dan alhamdulillahnya dok, pas nyampe di daerah, kalau nggak salah aku Situbondo, sampai ke Cirebon full orang baik bayarin penginapan aku. Oke. Hotel. Oh, kamu nginep di tempat warga. Warga paling terakhirnya warga. Berapa lama kamu perjalanan dari Bali ke Jakarta kalau 45 jalan hari. kaki? 45 hari. Iya, dan pernah sakit masuk rumah sakit dok. Dan Pernah aku masuk rumah sakit pernah juga? pas masuk rumah sakit diimpus saya jalan lagi. Padahal waktu itu saya harus istirahat. Karena saya punya target dok. Saya punya kalau saya belum capai target saya nggak bakal berhenti dok. Apapun rintangan. Sebelum sana dulu ya, sebelum sana ya. Kamu kan sudah ketemu Iso Speed, ketemu dong idola kan? Idola. Sudah lari ketemu dengan Iso Speed kan, lari bareng kalah kan. Pernah nggak kamu berpikir kamu pengen lari aja? Maksudnya itu ya udahlah ngeles aja deh. Enggak dok. Karena aku punya prinsip laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pria harus menepati janji dok. Jangan cuma omong doang. Tapi di Bali, Jakarta gila lo, jauh lo. Ya itu resiko. Oke. Kita sebagai pria harus menepati janji dok. Oke, dan kamu tepatin janji Menepati itu. janji dok. Dan Kamu buktinya, jalan. alhamdulillah aku diundang sama dokter gara-gara aku menepati janji. Iya. Coba aku pulang pas nyampe balik lagi, nggak mungkin dokter undang aku. Iya, benar juga ya, benar ya. Benar Oke, kan? kamu jalan nih, Jalan, tak seset gitu jalan. Tas ransel doang. Buat transfer barang, Ha. jadi kayak robot dah gini-gini. Sambil nge-live, dua HP kadang-kadang. Kayak gimana cara yang nge-live? Pegang, ini HP, ada tongsisnya, ini payung. Kadang kalau panas payung kan. Jadi kayak gitu terus, ini tangan gini terus selama berjam-jam. Nggak pegel.
karena aku punya mungkin niatnya baik, ingin menuntaskan nazar, Allah bantu. Jadi kayak Allah berikan kekuatan. Oke. Kalau sebelumnya kamu kerjanya apa sih? Aku belum pernah cerita nih. Aku kerjanya di Bali itu main bola sambil gojek. Ojek online. Oke, pemain bola kaki. Main bola Liga 3 dong. Oh, kamu pemain bola kaki Liga 3? Liga 3. Oke, berarti olahragawan lah ya. Olahragawan ya. Tapi akhirnya kamu jalan kaki sampai pegel kayak gitu. Punya sejalanan. Sejalan. Aku sehari bisa 30 kilo lebih, 40-50. Dan aku selalu punya prinsip, sebelum capai target, aku gak bakal berhenti. Padahal rintangan di depan sangat bahaya. Gak capek kamu? Enggak. Panas? Panas. Cuma karena aku basicnya atlet dan juga aku punya prinsip, aku gak bakal berhenti sebelum target aku tercapai. Aku ambisi orangnya, Dok. Pakai sunscreen gak kamu? Oh, pakai. Makanya muka aku terjaga itu gak terlalu parah. Iya, pakai sunscreen ya yang penting ya. Jalan panas? Panas. Sempet mau berhenti? Pernah. Di hari keberapa? Di hari, nggak tahu hari berapa, tapi pas di Sidoarjo. Itu aku gara-gara mikir kayak, kok banyak banget yang bully, Dok. Oh, banyak banget yang Banyak yang bully. Kayak kenapa? Bukan banyak yang dukung? Banyak yang bully, Dok. Kenapa banyak yang bully? Makanya kayak, kenapa kalau teman-teman ini pada bully? Harusnya mereka dukung. Karena sesama pria nih, yang kebanyakan pria nih yang bully aku. Harusnya kan mereka dukung karena kalau aku berhasil menepati janji aku, bukan hanya aku yang dikenal dunia, tapi orang Indonesia. Berarti orang Indonesia itu bisa dipegang omongannya. Itu. Mereka bully apa? Pansos. Terus ngapain kamu jalan, spin gak peduli. Gitu. Ngemis umroh. Padahal kan ibaratkan perjuangan aku kalau aku jalan sama dapat umroh kan gimana ya? Sesuai lah. Bagi aku nggak sesuai. Lebih berat mana, Dok? Jalan lah, gila! Ya kan, bener kan? Beda ini ya, beda. Tapi alhamdulillah kok, Dok, aku dapat umroh. Oh, tetap Dari dapat? Papi Putra Siregar. Oh, oke. Tetap dapat umroh? Dapat umroh. Setelah di Jakarta? Setelah di Jakarta. Sudah jalan kaki dari Bali ke Jakarta, dapat hadiah Ya, Papi jadi kayak umroh? apapun yang mereka, netizen yang dulunya ngebully aku, semuanya terbantahkan. Yang katanya Speed gak peduli, Speed udah peduli, dia follow aku. Dia bakal undang aku juga nanti Rematch. di Indonesia. Tapi banyak orang bully ya, banyak orang Banyak yang nggak orang bully. suka ya sebenarnya ya. Ya, memang gitu, Dok. Netizen pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, Dok. Banyak Kayak orang yang dokter nggak juga suka. ada yang nggak suka, ada yang suka kan? Iya gitulah kira-kira. Benar, Dok. Itulah netizen Indonesia, Dok. Kalau kita mau naik ke atas itu pasti ada yang suka, Pasti, Dok. ada yang nggak suka. Benar. Sebenarnya banyak yang nggak suka sih. Sebenarnya Malah- mereka suka kalau kamu di bawah sih sebenarnya. Betul, Dok. Betul banget gitu. Malah kita makin di atas, semakin banyak yang bully, semakin bagus. Kenapa? Makin naik kita, Dok. Tapi disitulah mental kita diuji. Kita siap untuk di posisi itu atau tidak. Kalau kita tidak siap, ya hilang. Gitu. Kamu nggak kecil hati dihujat seperti itu? Enggak. Malah aku makin semangat, Dok. Kayak pengen, ayo dong Nendi, buktikan. Aku selalu bikin lagu deh. Ayo Nendi, semangat. Kamu pasti bisa jalan kaki dari Bali ke Jakarta. Kamu pasti bisa. Oke. Aku selalu bilang gitu. Di setiap live aku. Jadi aku sambil live sambil nyanyi. Makanya kata orang, gila nih anak gak capek-capek banget. Sambil jogging, Dok. Kadang-kadang nggak kebanyakan aku jogging. Jadi sambil jogging sambil nyanyi-nyanyi. Kalau orang kan gila nih anak kuat banget. Karena aku punya prinsip ya itu, aku harus semangat, harus capai target. Jadi kayak setiap hari aku Berapa berkobar. kilo sih Bali Jakarta? 1.123 ribu kilometer. 100? 1.123 ribu. Mana ya? 1.123 ribu. Oh, Kilometer. 1123. 1.123 kilometer. Kilometer. Iya. Oke. Maaf, gugup. Ya nggak apa-apa. Jalan kaki satu hari 20-30 kilo. Lebih, Dok, 30-an. 30. Pertama kali di Bali bisa 40-50. Pertama kali itu bisa 40-50. Iya. Makin lama makin berkurang ya, capek ya. Kan udah mau deket. Mau dekat. Ya, aku juga mau nonton timnas kan, makanya targetnya di lama-lama. Di setting waktunya. Di setting waktunya. Biar pas momennya di timnas main. Tapi sepanjang perjalanan apa aja yang kamu ketemu? Siluman apa aja yang kamu temui? Banyak, Dok. Ini bisa berjam-jam kita cerita nih, Dok. Iya. Siluman apa aja? Ada berapa siluman dan berapa rintangan? Oh, banyak, Dok. Kalau dicerita panjang nih, jadi aku cerita satu-satu nih. Jadi aku pernah nih di satu daerah nih. Nah, ketemu siluman tengkorak putih. No, bukan siluman. Jadi kan aku lagi makan nih, Dok, abis sholat Jumat. Aku makan di teras masjid. Itu posisinya aku lapar banget, Dok. Aku udah berapa jam gak makan, udah gemeter badan, Dok. Jadi alhamdulillah dapat makanan dari orang ngasih makan ke aku. Jadi pas aku mau makan,
marbotnya datang kayak, jangan makan di situ. Dia kayak ngusir secara halus, tapi nadanya tinggi. Aku panik, karena kan usia aku masih muda 20 tahun kan, jadi kayak masih labil. Pas dia kayak gitu, aku langsung bangun, nasiku tumpah. Padahal baru 1 suap, Dok. Di situ aku nangis, Dok. Nangis sejadi-jadinya, Dok. Kok gini gitu. Masa setingkat marbot kok digituin aku gitu. Padahal sama-sama kita masih di bawah gitu. Kok gitu. Tapi ya udahlah, aku habis nangis aku bilang ya udah enggak apa-apa. Mungkin marbotnya lagi capek atau gimana kan. Jadi aku oke, aku bilang penonton gue enggak apa-apa. Tapi aku nangis. Kok gitu. Terus aku pernah nih, Dok. Pas lagi makan di warteg. Aku cerita kayak aku mau makan nih sama bapak yang punya wartegnya. Dia bilang apa? Maaf ya, di sini nggak ada. Dikira aku pengemis. Padahal aku bilang, Dok, Pak, aku mau makan. Ini ada uang kok. Maaf ya nggak ada. Padahal nasinya ada. Ada uangnya ada. Kenapa? Dikira aku pengemis. Karena setelan aku bawa banner, bawa tas, celana pendek. Sepatu udah lumayan rusak kan. Terus apa lagi? Pernah dikatain ini pas lewat sama naik mobil nih. Dia boleh balik cuma buat ngatain bocah kok. Itu doang. Aku gak tahu kenapa. Dan apa ya? Jadi sepanjang perjalanan itu banyak banget tantangan, rintangan yang datang selalu merempah. Banyak dong. Tapi alhamdulillahnya banyak juga yang banyak baik. juga yang bantu. Banyak yang baik. Artinya 45 hari kamu ada 45 malam kamu diterima juga dong. Diterima banyak, Dok. Malah lebih banyak yang diterima karena kan banyak yang diterima. Orang Indonesia itu baik-baik, cuma oknum aja yang enggak itu. Jadi ada sempat nih, Dok, cerita lucunya kayak akan penginapan nih atau sama makan. Saking mereka rebutan, mereka sweet. Oh, sampai rebutan. Karena bagi mereka musafir itu, kan aku musafir, itu pahalanya besar banget membantu musafir. Kayak dokter kalau bantu aku, wah pahala besar banget, Dok. Sumpah. Masuk Pak Eko. Pahala besar banget, Dok, karena doanya langsung dijabah sama Allah, sama Tuhan. Iya. Jadi makanya mereka berebutan gitu. Kamu minta bantu apa emang? Apa? Gak ada sih. Aku punya cita-cita kayak sekarang lagi ngumpulin duit, pengen kuliah. Itu. Pengen kuliah. Karena kuliah itu bagi aku sangat penting, Dok. Bukan cuma belajar tapi mindset berubah nanti di kuliah, insyaallah. Aku pikir minta bantu balik ke Bali. Enggak. Aku sekarang enggak. Aku juga minta bantu dokter, cuma aku bilang itu salah satu cita-cita. Sekarang aku lagi nabung. Iya. Bagus. Anak muda punya cita-cita. Kita harus punya target, mimpi setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis. Support, aku dukung. Ya. Aku support, aku dukung. Jadi kamu nginep di rumah warga, numpang makan di rumah warga. Benar. Jalan dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang-kadang jam 6 pagi, kadang-kadang siang, tergantung ini kan. Dan itu live terus kamu? Live terus. Tapi bisa kan ada posisi yang nggak ada sinyal kan? Macet, tapi aku alhamdulillahnya jaringan bagus terus, Dok. Oh. Kayak misalnya nge-lag bentar, besok ada lagi. Oh, oke. Jadi jam 6 pagi sudah jalan? Sudah jalan. Terus sampai jam? Sampai jam, kadang-kadang jam 1. Siang? Jadi malam. Jadi kayak aku misalnya nih daerah rawan, banyak di daerah rawan. Aku pernah sampai dibegal juga. Oh, ada daerah rawan? 2 kali hampir. Oke, kayak gimana tuh? Aku nggak boleh cerita daerahnya ya, bahaya sensitif. Aku pernah nih ada bapak-bapak nyamperin aku buat nanyain apa, Dok. Itu HP-nya apa? Saya beli 50.000. Terus saya lari. Oke. Terus pernah pas malam hari nih, jam 10 malam di daerah sepi dari warga. Dua orang datang naik motor. Berhenti di depan aku, bangun, tiba-tiba ada orang nyamperin aku, dia langsung bilang, "Oh maaf ya, lewat aja." Karena udah ada orang tiba-tiba datang ke aku, kayak mau bantu gitu. Kayak dia bilang udah mantau dari jauh kalau 2 orang itu ngikutin aku. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, Dok. Selamat semuanya. Selamat. Sampai masuk rumah sakit juga? Sempat. Itu gara-gara kecapean, terus drop, masuk rumah sakit, disuruh nginap 2-3 hari. Karena gue gak punya duit nih. Ada orang baik nelpon di Instagram, "Mas, berapa? Supaya saya bayarin. Mas tinggal..." Berarti semua dimudahkan ya? Semuanya dimudahkan sama Allah. Semua dimudahkan ya? Semuanya dimudahkan. Habis itu lanjut lagi jalan lagi? Lanjut lagi jalan. Sampai di Jakarta... Tapi gak pernah kamu pikiran mau nyerah gitu kan? Gak pernah. Karena aku sebagai laki-laki ya menepati janji, Dok. Itu yang prinsip yang aku pegang, Dok. Laki-laki harus menepati janji. Itu yang mahal, Dok. Nggak semua orang bisa, Dok. Banyak udah janji-janji, akhirnya nggak jadi. Nah, aku boleh tanya dengan kamu nggak bagian ini. Laki-laki itu yang bisa dipegang? Omongannya. Omongannya.
Kalau kamu sudah punya pacar? Nggak punya. Kalau kamu sudah menikah nanti, kamu kan punya komitmen juga dong. Harus. Pasangan kamu. Harus. Berarti kamu juga nggak mau selingkuh atau cari yang lain? Insya Allah nggak. Ya karena itu bagian dari omongan yang harus dipegang dong. Tapi kan kita harus bilang insya Allah. Kalau dalam Islam itu kita harus bawanya insya Allah. Insya Allah itu apa artinya bagi insya Allah itu kayak kita nggak bisa, kita berusaha tapi kita nggak bisa berjanji karena yang menentukan Allah. Iya betul. Insya Allah. Betul. Tapi kan ada pergeseran nih. Ada. Kalau setauku ya, ini mohon maaf ya sekali lagi disclaimer ya setauku ya. Insya Allah itu sebenarnya kalau pengetahuanku itu 99% kecuali Allah berkehendak lain. Benar, Ya kan? Allah, Artinya 99%. Aku akan menempati janjiku kecuali Tuhan berkehendak lain. Tapi kalau sekarang kan jadi kayak mengiyakan aja. Jadi kalau misalnya Tuhan mengizinkan, iya. Enggak sih. Paham nggak sih? Paham nggak? Kalau misalnya aku undang ya nanti ya. Nanti aku undang ya datang sama aku. Insya Allah ya. Tapi insya Allah itu maksudnya. Kemungkinan 99%. 99% enggak, 1% kalau Tuhan ngizinkan aku pergi. Benar gak sih? Iya. Disclaimer ya tapi ini ya. Disclaimer ya. Tapi ada pergeseran. Tapi setauku yang benar itu adalah harusnya menepatin janji ya. Iya. Alhamdulillah dok. Mudah-mudahan nanti kamu juga jadi laki-laki sejati lah ya. Alhamdulillah kayak dari kejadian ini banyak rezeki yang datang. Kayak salah satu impian aku udah mulai kecapai dok. Masuk TV udah. Masuk podcast sama dokter udah. Gara-gara 45 hari jalan kaki. Gila. Dan ada satu lagi cita-cita aku belum tercapai. Aku pengen banget naik Lamborghini. Itu salah satu cita-cita aku. Aku pernah kemarin naik Alphard sama Mas Ibnu, capai. Alhamdulillah rame. Dan ini yang belum tercapai, naik Lamborghini. Itu salah satu cita-cita. Di bawah ada Lamborghini, di bawah ada Rolls Royce. Kamu pilih aja kamu mau naik yang mana. Dua-dua boleh dok. Serius nih dok, ini cita-cita dari kecil dok. Pakai aja nggak apa-apa. Bawa aja nggak apa-apa. Masuk aja. Bisa bawa mobil. Hah? Bisa bawa mobil nggak? Nggak bisa. Timku nanti bawain. Serius dok? Iya. Alhamdulillah. Itu salah satu cita-cita aku dok. Terima kasih dok. Makasih ya sudah makasih juga kalau misalnya itu bisa meluluskan cita-cita kamu, membahagiakan kamu. Oke? Ya udah gampang itu, gampang. Tinggal pilih aja di bawah. Masya Allah, terima kasih dok. Semoga Allah balas kebaikan dokter ya. Gak ada, aku cuma kasih pinjam kamu pakai dok. Ya anggap aja Tuhan lah yang kasih kamu ya. Aku nggak rugi apa-apa, cuma bensin dikit lah. Tapi kamu kan luar biasa juga sudah nempatin janji. Itu hadiah dari aku lah ya. Kamu boleh kontenin, boleh. Boleh dok? Boleh. Terima kasih dok. Iya. Bagi aku itu kebahagiaan yang sangat luar biasa dok. Mungkin ada orang bilang nggak biasa, tapi bagi aku itu luar biasa dok. Oke. Begitu kamu sampai Jakarta, seneng banget. Seneng banget dok. Banyak yang nyambut, langsung banyak undang, banyak yang ngajak collab. Jadi full dari kemarin tuh sampai ke minggu depan udah full. Oke. Oh dari minggu kemarin sampai minggu depan udah full. Aku sengaja nerima dokter karena aku salah satu ngidolain dia dokter. Oke, terima kasih ya sudah datang. Kamu banner apa? Ada. Ini banner keberuntungan aku bilangnya. Oke. Ini dok. Nah. Ini dia. Nazar jalan kaki balik ke Jakarta karena kalah challenge dari Speed. Ya, ini yang buat aku ketemu sama dia. Aku boleh nggak minta ini? Apa ya? Ini. Aku kasih Willy Salim ya. Canda Will. Boleh. Mau masukin dokter juga boleh. Canda. Coba lihat lagi. Wah, itu Cristiano Ronaldo. Iya. Oh, ketemu dengan Speed ya dia ya? Iya. Speed, I want challenge. Oh, ini waktu kamu kemarin challenge dia. Aku juga rencana nanti next. Kalau memang Allah Tuhan mengizinkan, aku mau naik sepeda dari Indonesia ke Mekah. Rencananya. Naik sepeda? Naik sepeda dari Indonesia ke Mekah. Kayak gimana caranya? Bisa dok. Tapi ya itu aku nanti. Kan ada air. Ya kan kalau di air kan naik kapal. Tapi nanti kalau memang Allah ngizinin ada orang baik yang mau membantu support, aku bakal ngejalanin. Soalnya apalagi kan aku nggak terlalu susah kayak nyari ini kan penonton karena udah ada penonton setia aku dari lama. Banyak yang nonton? Ratusan, malam pernah 10 ribuan. Yang nge-live. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah dok. Tapi stay-nya di 500.000. Disawer nggak? Aku nggak mengharapkan sawer dok. Aku bilang ke penonton, aku harapkan kalian itu cuma tap layar aja. Tap layar, follow udah itu aja. Karena tap kan bisa naikin penonton. Karena aku nggak mau dibilang ngemis dok. Aku nggak mau, pantang bagi aku ngemis dok. Itu.
Laki-laki sejati. Iya, laki-laki sejati. Jadi followers kamu berapa naiknya? Dari yang di IG kalau nggak salah aku 8.000, 10.000, sekarang udah 18.000 ke atas. Kalau di TikTok yang awalnya 4.000, sekarang udah 48.000. Tapi yang gift banyak. Kalau ya Ada lah. alhamdulillah dong. Speed juga nge-give kemarin, ISO Speed dia nge-give 1,5 juta. ISO Speed itu kenapa idola kamu? Idola, dia kan udah viral banget di dunia kan. Dokter tahu gak dia? Yang bilang, minggir lo miskin, santai gitu. Sejujurnya, aku tidak tahu sampai kemarin di Bali. Aku baru tahu kan waktu ada ISO Speed, aku juga ada di Bali kan. Oh, dokter di Bali? Ada di Bali, tapi aku nggak ketemu. Kalau ketemu dokter mungkin aku challenge sama dokter ya. Dokter kalau kalah aku jalan kaki dari Bali ke Jakarta. Ya, Gitu. sudah pasti aku kalah. Ya, kan kalau kalah daripada umroh dong. Kan perjanjiannya kayak gitu. Mas. itu pertandingan yang tidak perlu kita tandingkan. Iya sih benar. Itu Udah pasti kalah ya dokter. Iya, karena waktu Belum di tentu sekolah ya? dulu, nilai sekolahku untuk olahraga itu 6 itu pun dikasih guru. Oh bonus. Kasihan ya? Kesian. Sama kayak aku dong kasihan. Ada pula yang olahraga merah kata guru kan. Jadi kesian ya sudahlah kasih 6 aja. Tapi berhasilnya di skincare. Iya, tapi aku nggak jago olahraga. Ya kan setiap orang punya kemampuan masing-masing. Speed, ketahanan juga nggak. Padahal tadi aku mau nantang dokter, dia udah lari. Kalau kalah apa nih challenge dari aku? Ya udah pasti kalah lah, aku gila. Orang tua. Iya. Jadi sampai di Bali itu aku nggak tahu ISO Speed kan. Tapi tiba-tiba kayak heboh kayak gitu punya. Aku pas lagi dengan Willy Salim itu. Kan Willy Salim kan pas lagi heboh juga kan. Situlah diceritain oleh Willy Salim. Oh, Willy Salim cerita dia. Dokter kenal Willy Salim? Dekat lumayan. Aku mau ketemu sama dia. Dianya susah banget. Aku salah satu ngedoain Nanti aku dia. video call. Serius? Aku pengen banget ketemu sama dia. Pengen banget videoin. Boleh? Kalau sekarang boleh dok? Boleh. Masya Allah. Video call nih. Aku pengen banget ketemu sama dia. Aku sampai ngelobi temen-temen dia. Kenapa kamu ngelobi teman dia? Karena aku tahu aku bukan siapa-siapa. Jadi aku nanya ke teman-teman dia kayak, ada yang nggak bisa ketemuin? Nih, aku videoin. Will, ada fansmu mau ketemu. By the way, aku lagi rekam nih ya. Ada fansmu mau ketemu. Ini dia ketemu ISO Speed kemarin. Jalan kaki dari Bali ke Jakarta loh. Dia pengen ketemu kau katanya. Assalamualaikum, halo kak. Apa kabar? Wah, akhirnya ketemu Kak Willy. Tahu nggak Kak Willy? Aku saking ngefannya, aku ngelobi teman-teman kakak buat ketemu kakak. Kamu apa? Aku ngelobi teman-teman kakak buat ketemu sama kakak. Nggak apa? Ngehubungi teman-teman kakak. Oh, datang aja, ayo sini ketemu. Serius? Iya. Serius? Serius. Masya Allah. Tahu nggak aku yang kemarin juara di challenge kakak yang 100 M ya? Ya. Aku hubungi dia juga. Oh iya. Iya. Saking aku pengen ketemu kakak, aku salah satu content creator idola aku kakak Willy gitu. Itu panutan aku sih, konsistennya itu. Kamu lebih ISO Speed atau Willy Salim? Itu berat ya. Kalau itu pasti ISO Speed ya, karena kan dia yang bikin aku kayak gini ya. Ya, coba Willy Salim tidak iPhone. Udah ada kak. Serius. Udah ada dikasih sama Papi Putra. Ya. Iya. Kalau ketemu aku mau kasih iPhone. Boleh tapi 16 tapi. Kalau boleh tapi 16 Pro Max ya. Karena emang iPhone berapa? 11. Kalau ada nanti waduh ku kirim ke ISO Speed. Karena dia follow aku. Aku salah satu follower pertama dia di Indonesia. Maksudnya yang dia follow. Wah, keren banget kamu. Iya, makasih. Kamu umur berapa? 20 tahun, Kak. Rajin lah belajar, semangat. Iya, Kak, pasti. Siap. Karya. Siap. Udah, nanti kalau ada waktu datang aja. Boleh, aku waktunya ada selalu kalau buat Kak Willy. Kapan nih? Salah nanya lu. Iya. Ya wes, Will, mau kemana Will? Apa? Mau kemana? Aku mau ketemu Setboard. Oh, mau ketemu Setboard. Gue pikir mau ketemu ISO Speed tadi. Nanti SSP datang ke Indonesia juga dia. Iya. Oke, nanti kali ini ketemu kami berdua ya. Iya, Aku dengan pasti. Willy Salim kali ini ya. Pasti. Oke, bro. Thank you, bro. Thank you Kak Willy. Sukses selalu Kak. Nanti kita ketemu. Wih.
Gokil. Udah ya. Thank you dok. Aduh gokil, terima kasih dok. 2 keinginan kamu tuh sudah kupenuhin tuh. Masya Allah. Semoga Tuhan balas kebaikan dokter. Ya, amin. Oh, langsung dikabulin. Itulah kekuatan dokter Richard. Iya, aku tahu Ice Speed gara-gara Willy Salim situ. Pas aku baru ngeliat, ternyata aku pernah nonton konten dia yang dia ngelompat dari mobil ya. Dari mobil. Mobil cepet, dia ngelompat. Aku pernah lihat, tapi aku nggak tahu itu Ice Speed kayak gitu. Aku nggak tahu itu Ice Speed. Oke, gara-gara itu aku tahu. Tapi ketemu kamu akhirnya konten bareng. Cuma kepleset. Kepleset dok. Kok bisa kepleset? Yang grogi dok. Lari berapa meter emang? Aku kira mungkin 60 sampai 70 meter dok. Oh, Kepleset karena grogi dok. Ya maklum lah ketemu idola. Itu badanku gemeter. jatuh kamu? Kepleset ya karena grogi sama nggak ngerti. Karena aku bilang ke bodyguardnya. Jadi bodyguardnya itu yang apa namanya? Yang hitung. Aku bilang ke dia please say 1, 2, 3. Dia cuma bilang go. Ya, nggak nyambung kan? Agak lain aku bilang ini orang. Agak lain nih. Go aja. Go kemana? Go to Mekah gitu kan. Jadi kayak oke lah. Pas kepleset kan kita sebagai pria mau kalah mau gimana pun nggak boleh ada alasan. Kalah tetap kalah bro. Iya. Ya kan? Ya udah. Tapi dia cepat juga larinya. Cepet. Tapi kalau rematch kayaknya menang loh sih. Soalnya udah persiapan. Oke. Terus ini mau pulang jalan kaki lagi? Makasih dok, cukup. Cukup dok, cukup. Nggak mau lagi kemarin. Karena kan kalau gitu ada kenakan dong. Iya kan kita karena aku udah kalah jalan ya udah aku tepatin. Ya, yang penting tepatin janji. Bener dong. Yang penting tepatin janji ya. Oke. Jadi berapa lama di Jakarta? Selama-lamanya kalau bisa. Oh iya. Aku pengen jadi content creator di Jakarta. Kenapa aku pilih Jakarta? Karena Jakarta itu pusatnya media. Oke. Kamu tapi orang Aceh? Aceh. Aku merantau di umur 15 tahun karena aku jadi korban bulian. Oke. Aku dibully karena aku ngikutin Atta Halilintar. Iya, jadi kayak aku sering ngonten-ngonten kayak Atta Halilintar grebek-grebek gitu. Dia aku dibully. Jadi salah satu yang bikin aku merantau karena aku korban bulian dong. Oke. Dan aku cuma bawa duit 300.000 juga. Oke. Di umur 15 tahun. Kamu orangnya survivor banget ya? Survival. Aku penuh dengan hal kegilaan, kehokian. Oke. Oke, luar biasa. Nandy, sukses ya. Amin dok, untuk terima kamu kasih ya. dok udah undang Nandy. Sukses, mudah-mudahan kamu bisa ngalahin Ice Speed lagi Amin, Dok. nanti. Mudah-mudahan kamu bisa capai cita-cita kamu dan ketemu dengan banyak orang yang kamu inginkan. Amin, Dok. Ya. Ya maaf kalau ada salah-salah kata nih. Sama-sama. Ya hanya manusia biasa. Apa yang kamu pengen sampaikan dengan Ice Speed kalau mau ketemu? Speed, thank you so much for you. I'm very happy because you notice me. I love you, Speed. I hope we meet again in Jakarta, and I hope you always healthy, always happy, and I think you will the best YouTuber in the world. Thank you, Speed. Shoo! Aduh, jatuh. Lu jago bahasa Inggris juga ya? Aku belajar otodidak. Oh iya, di Bali ya? Yes, I try in Bali, dok. Cukup